Oke, kita coba bahas. Oke, 12,5% dari 512 adalah. Oke, apa jawabannya tadi? Oke, ada 2 orang yang menjawab benar. 12,5% dari 512 ya. Nah, 12,5% itu sama saja dengan berapa? Seperdelapan ya kalau cara cepatnya. Tapi barangkali lupa 12,5 itu kan 12 setengah ya. Berarti 12 setengah itu 2 kali 12 24. 24 tambah 1 25 per 2 ya. 25 per 2 dibagi 100 ya kali 512. Nah, di sini ada 25 per 2 dibagi 100. 100 kan tiada lain 100 per 1 ya. Jadi dikali 1 per 100 gitu ya. Jadi ini 25 dicoret. Sisanya 4 ya. 1 per 2 kali 4, 1 per 8 ya. Ini seandainya kalian nggak tahu rumus cepatnya ya, rumus pecahannya. Jadi 12,5% itu sama dengan 1/8. Jadi seandainya nggak tahu ya udah kita kalian ubah dulu 0,5-nya ini menjadi pecahan campuran, kemudian jadi pecahan biasa. Nah, baru nanti dibagi 100 tuh berarti sama dengan kali 1 per 100 gitu ya. Baru kita dapetin lah 1/8. Jadi di sini kita punya 1/8 kali 512 ya. Boleh pakai pembagian gini, sorry. Ya, tinggal 512 berarti dibagi 8 ya. Berapa hasilnya? 6, 48, 3, 2, 32 dibagi 8, 4 ya. Di hasilnya 64 dan 64. Kan nggak ada tuh yang jawabannya 64 ya. Adanya 2 pangkat berapa? 2 pangkat berapa? 64? 2 pangkat 6, betul. Jadi jawabannya adalah 2 pangkat 6. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. 260% dari ini yang menjawab benar. Oke, semuanya menjawab benar. 260% dari 1/3/4 ya. Oke, kita ubah dulu menjadi ini bisa dicoret 1 ya. Oke. Terus 26 dibagi 2 aja ya. Ini 13, ini 5 ya enggak? Oke, ini nolnya coret 1, kemudian 26/10 ya. Kalau masing-masing dibagi 2, ini jadi 13, ini 5. Jadi kita punya 13/5 kali, ini diubah jadi pecahan biasa, 4 kali 1, 4, tambah 3, 7/4 ya. Oke, nggak dikaliin deh. Ini 13 kali 7, 91, ini 20 ya. 91 dibagi 20, 4 ya. 80, ini 1, 1,
Terus 11 bagi 20 kan nggak bisa ya, tambah 0 berarti di sini koma. Terus kita punya 5 ya, 5 kali 20 100. Kemudian sisa 10 tambah lagi nolnya 1, 100 bagi 20 jadinya gimana? 10. Iya benar. 100 bagi 20 5 ya. Jadi hasilnya 4,55. Oke. Nah, ini kalau ini kan zona hijau ya. Ada zona kuning dari ini zona merah nih. Karena satu orang yang menjawab benar. Oke, nilai desimal yang terdekat dengan nilai terbesar dari pecahan ini adalah oke. Jadi yang kita cari itu nilai desimal dari nilai terbesar dari pecahan. Berarti kita cari tahu dulu ya nilai yang paling besarnya yang mana. Kemudian kita ubah menjadi bilangan desimal gitu ya. Oke, di sini kita punya 34 per 33 ya. Kalau kita ubah menjadi pecahan campuran, ini kan 1 33 per 33 ditambah 1 per nah gitu ya. Jadi hasilnya 1 ditambah 1 per 33. Oke. Kemudian kita punya 6,1 dibagi 6. Ini itu sama dengan 61 dibagi 60 ya. Kalau komanya mau kita hilangkan berarti atas kali 10, bawah juga kali 10 ya. Jadi 61 per 60. Nah, ini kalau belum tahu berarti kita jabarinnya gini dulu sama kayak atas ya. Tapi kalau sudah tahu bisa langsung 1 plus 1 per 60 gitu ya. Kemudian kita punya 56 dibagi 55 ya. Kalau langsung gimana? 1 plus 1 per 55. Oke, karena caranya sama ya. Kemudian kita punya 12,5 dibagi 12,4. Atasnya kali 10. Bawahnya juga kali 10. Kalau langsung gimana? 1 plus 1 per 124 ya. Kemudian terakhir kita punya 26 per 25. Berarti kalau langsung sama dengan 1 plus 1 per 25. Oke. Mana yang paling besar? Kalau kita lihat polanya kan sama nih. 1 plus, ini 1 plus, 1 plus, 1 plus. Dan ini juga 1 per, 1 per, 1 per ya. Bedanya itu ini sepertiga 3, ini 1/60, ada yang 55, ada yang 24, ada juga yang 25 ya. Nah, mana yang paling besar? Yang paling besar itu yang penyebutnya semakin besar atau semakin kecil? Ya, angka yang paling besar antara ini nih, 1 plusnya kita abaikan aja ya. Ini sepertiga 3 dengan 1/60 besar mana? Sepertiga 3 ya. Semakin kecil penyebutnya, maka hasil angkanya kan akan semakin besar ya. Karena pembaginya kan semakin kecil. Berarti yang paling kecil adalah yang ini ya. Ya nggak? Yang paling besar itu 1 plus 1 per 25. Nah, sekarang ini kita ubah menjadi pecahan pecahan menjadi desimal ya. Ini kan 26 per 25 ya. Ya udah kita bagi aja 26 dibagi 25 ya. Ini 1
25, ini sisa 1. 1 bagi ini kan nggak bisa. Berarti tambah 0, ininya koma. Ya. 10 bagi 25. 10 bagi 25 kan nggak bisa ya. Maksudnya lebih kecil nilainya. Berarti tambah lagi 0, ininya tambah 0 gitu ya. Masih ingat 100 dibagi 25, 4. 100 ini 0 ya. Jadi hasilnya 1,04 ya. Nah, yang ini ya 1,040. Yang B. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya atau belum paham, nanti saya bahas lagi. Oke, kita bahas nomor 4 ya. Jika 5% dari suatu bilangan adalah 6, maka 20% dari bilangan tersebut adalah, ini dua orang menjawab benar ya. 5% dari 6, oh sorry, 5% dari suatu bilangan adalah 6, berarti 5% kali X ini sama dengan 6, gitu ya. Maka berapa 20% dari X? Oke, berarti di sini kita kali silang aja ya. Ini 5X, 100 kali 6, 600. Berarti X-nya sama dengan 600 dibagi 5. Berapa 600 dibagi 5? 120 ya. Ya, 5 kali 12, 60 ya. Jadi 120. Nah, yang ditanyakan adalah berapa 20% dari 120? Oke, ini bisa coret-coret. 20 dibagi 10, 2. 2 kali 12, 2, 4 ya. Hasilnya adalah 24. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Ini tinggal kali silang ya. 8 per P sama dengan P per 12,5 ya. Berarti kalau kali silang nih, P kali P kuadrat, 8 kali 12,5 berapa? 100 ya. Tipenya plus minus 10. Jadi P-nya adalah 10 nih. Oke, jadi kalau nemu perbandingan gini, kali silang aja. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Kita punya A sama dengan 6 per B, B sama dengan 3 per C, dan C sama dengan 2 per A dengan A, B, dan C bilangan positif. Perbandingan A, B, dan C adalah, oke berarti kita harus tahu dulu berapa nilai A, B, dan C, baru kemudian nanti kita bisa hitung rasionya berapa ya. Oke, dua orang menjawab benar, satu orang salah ya. Oke, di sini kalau kita kali silang nih, kan A sama dengan 6 per B ya. Berarti AB sama dengan 6 ya nggak? A kali B sama dengan 6 ya. Kemudian kita punya B sama dengan 3 per C, berarti BC sama dengan 3 ya. Kemudian kita punya C sama dengan 2 per A, maka AC sama dengan 2 ya. Kali silang. Atau kedua ruas dikali A, ini jadi hilang ya. Ini jadi AC. Oke. Dengan A, B, dan C-nya bilangan positif, maka perbandingan
A, B, dan C adalah, nah di sini kalau misalnya kita kalikan semuanya, memang agak tricky ya. Misalnya AB dikali BC dikali AC. Coba lihat, ini kan A-nya ada 2, B-nya ada 2, C-nya ada 2, ya kan? Berarti hasilnya sebenarnya A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat ya. Atau bisa kita tulis ABC dikali ABC. Dan ini hasilnya berapa? Hasilnya kan ini kan AB-nya 6, BC-nya 3, AC-nya 2 ya. Jadi ABC kuadrat itu sama dengan 6 kali 3 kali 2 ya. Hasilnya berapa? 6 kali 3 kali 2 itu 36 ya. 36 ya. Jadi ABC kuadrat sama dengan 36. Berarti ABC itu sama dengan, karena nilainya semuanya positif, jadi nggak ada plus minus ya. Sebenarnya plus minus. Tapi kita ambil yang positifnya ya. Jadi ABC ini sama dengan 6 ya. Nah, kalau ABC-nya sama dengan 6, ABC itu kan ada 3 kemungkinan nih. Bisa AB dikali C. AB-nya kan 6 ya. Ini berapa nih? Kan ABC-nya sama dengan 6. Sorry. AB itu sendiri kan 6 ya. 6C sama dengan 6. Berarti C sama dengan 1. Iya nggak? AB-nya 6. Berarti C-nya 1 ya. Sekarang kita cari tahu B ya. Atau A dulu boleh. Kan A ABC itu kan bisa kita tulis gini juga ya. A kali BC sama dengan 6. Sedangkan BC-nya kan kita tahu 3 nih. Berarti 3A sama dengan 6 ya. Berarti A-nya sama dengan 2 ya. Sekarang yang kita keluarin adalah B-nya ya. B. AC. Ini kan ABC juga ya. Sama dengan 6. Nah, AC-nya itu sama dengan 2 ya. Berarti 2B sama dengan 6. Berarti B-nya sama dengan 3 ya. Maka di sini A banding B banding C itu sama dengan 2 banding 1 banding 3. Salah. 2 banding 3 banding 1 ya. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh sebelum kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, kita lihat soal nomor 7. Diketahui dosis pemberian suatu obat sebanding dengan berat badan pasien. Jika dosis untuk pasien dengan berat badan 45 kg adalah 12 mg obat, maka dosis yang diberikan kepada pasien dengan berat 30 kg adalah berapa miligram? Nah, ini pakai perbandingan ya. Jadi kalau berat badannya 45, kita kasih obatnya 12 mg. Dan kalau berat badannya ternyata 30 kg, berapa dosisnya? Gitu ya. Nah, ini tinggal kali silang ya. Jadi kita pasti punya perbandingan nih. Kalau 45 itu 12, kalau 30 ini berapa? Kita tulis X ya, karena yang ditanyakan. Tinggal kali silang nih. 45 kali X, 30 kali 12 ya. Ini 45X sama dengan 400
Atau biar mudah, kita pakai pembagian gini aja. 30 kali 12 dibagi 45 ya. Ini kalau dibagi 5 berapa? 6 ya. 9 ya. Kemudian 12 kalau difaktorkan dengan 9, ini 3, ini 4 ya. Ya enggak? Kalau dibagi 3 nih, 12 dibagi 3, 4, 9 dibagi 3, 3 ya. 6 kali 4, 24, dibagi 3 sama dengan 8 ya. 8 miligram ya. Jadi jawabannya adalah 8 miligram. Oke, pakai perbandingan ya, nomor 7. Oke, nomor 8. Ini tidak ada yang menjawab dengan benar. Oke, A dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 15 hari dan B dalam 20 hari. Jika mereka bekerja bersama-sama selama 4 hari, maka pekerjaan yang tersisa adalah ini soal nomor 8. Jadi si A itu bisa nyelesain pekerjaannya dalam 15 hari ya. Di satu pekerjaan dalam 15 hari. Kemudian si B dalam 20 hari ya. Kemudian jika mereka bekerja bersama-sama selama 4 hari, nah berarti kalau ini kan dalam 1 hari ya. Berarti 4 hari mereka bekerja bersama-sama si A dan si B ini ya. Jadi si A dan si B ini bekerja bareng-bareng, kecepatannya ya ini seperti kecepatannya lah ya. Jadi ini per 15, ini per 20. Terus 4 hari berturut-turut ya, atau enggak berturut-turut juga apa, ini enggak masalah. Pokoknya 4 hari kerjanya berarti 4 kali kecepatan keduanya ini. Nah, berarti kita samakan penyebut ya. 4 dikali berarti 30 nggak bisa, 60 ya. 60 dibagi 15, 4. 4 kali 1, 4. 60 bagi 23, 3 kali 1, 3 ya. Berarti di sini 4 kali 7 per 60 ya. Nah, ini kalau dibagi 4, 15 ya. Jadi 7 per 7 per 15 ya. Hasilnya oke, 7 per 15 ya, nomor 8. Oh, jawabannya bukan itu. Sorry, yang ditanyakan adalah itu kan yang selesainya ya. Kan 4 hari berturut-turut berarti pekerjaannya itu selesai dengan ya anggaplah ini kecepatannya 7 per 15. Nah, sisanya itu berapa? Ya sisanya itu kan berarti 1 dikurangi 7 per 15 ya, hasilnya 8 per 15 ya. Satunya ini diubah jadi 15 per 15. 15 dikurangi 7 jadi 8. Ya, yang ditanyakan ini sisanya ya, pekerjaan yang tersisa. Oke, jadi supaya satu pembagi apa totalnya 15 per 15, jadi tinggal sisanya 8 per 15 ya. Oke, nomor 14. Ini nggak ada yang benar. Kita coba bahas. Di sini kita punya 5 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3 tambah 5 pangkat 3 sebanyak 5 kali sama dengan 5 pangkat N. Ya. Tahu nggak kalau A plus A ini sama dengan 2A ya.
Kalau A plus A sama dengan 3A ya. Ini juga kita kan menjumlahkan hal yang sama sebanyak 5 kali. Ya enggak? Berarti ini sama dengan 5 kali 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat N. Ya enggak? Kalau ada perkalian basisnya sama, masih ingat? Kalau ada X dikali X pangkat 3, itu kan jadi X pangkat 4. Ya enggak? Pangkatnya ini 1, 1 tambah 3 jadi 4. Kalau dikali. Berarti di sini 5 kali 5 pangkat 3 ini jadi 5 pangkat 4. Ya enggak? 1 tambah 3. Yang ditanyakan berapa N? Ini kan basisnya udah sama 5. Berarti N itu sama dengan 4 ya. Ya enggak? 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat N. Berarti N-nya 4 ya kan? Oke. Jadi nomor 9 itu 4 ya. Oke, satu lagi nomor 10. Gimana? Asal ditambah ininya. Oh, bukan, pangkat itu dijumlahkan kalau operasinya kali ya. Ya. Kalau operasinya kali, kalau kalian tadi gimana? 5 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3 berapa? 5 pangkat 9 gitu. Ya, itu eh, tidak benar ya. Jadi kayak gini nih, X kuadrat ditambah X kuadrat berapa? Apakah pangkatnya kita jumlahkan jadi X pangkat 4? Enggak kan ya? Ini kan 2X kuadrat, ya enggak? Ya. Nah, ini juga sama. Jadi ini pangkatnya enggak dijumlahkan. Karena ini penjumlahan. Kecuali dikalikan. Kalau dikalikan, misalnya X kali X kuadrat. Ini pangkatnya dijumlahkan. Jadi X pangkat 3. Oke? Ya. Oke, hati-hati ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kita coba bahas yang terakhir. 20,11 dikali. Oke, ini seperti rumit. Kali N sama dengan 2011 ya. Yang ditanyakan adalah N-nya berapa? Oke, kalau kita sederhanakan 20,11 itu sama dengan 2011 dibagi dengan 100. Ya enggak? 2011 dibagi dengan 100 ya. Kemudian kalau 0,001 itu sama saja dengan 1/1000 ya. Ya enggak? Kali N sama dengan 2011 ya. Nah, kalau dua-duanya dibagi 2011 ini jadi hilang nih karena ini kan perkalian ya. Ya enggak? Jadi ini tinggal 1/100. Ini kan satu kuadrat. Kalau ada pembagian dikuadratkan berarti atasnya dikuadratkan, bawahnya dikuadratkan ya. Jadi ini hasilnya 1/1000 kuadrat ya. Kali N sama dengan 1 ya.
Oke. Nah, kemudian di sini berarti di sini 100 itu kan 1 per 10 kuadrat ya. Dikali, ini kan kalau dikuadratkan nolnya jadi berapa? 1 juta ya. Kalau 1 juta itu berarti 10 pangkat 6 ya enggak? Nah, ini kalau dikalikan nih bawah kali bawah, karena ini kali berarti pangkatnya dijumlahkan ya. 1 per 10 pangkat 8 kali N sama dengan 1 ya. Nah, ini bisa dikali silang ya. Kali ini kali jadi 10. Jadi N-nya sama dengan 10 pangkat, ya enggak? Kaya setengah X sama dengan 2. KX-nya 2 kali 2, 4 gitu ya. Jadi N-nya sama dengan 10 pangkat 8 ya. Oke, jadi ternyata simple. Caranya kita ubah bentuknya dari desimal ini jadi pecahan. Sampai nggak ada desimalnya ini juga diubah. Terus nanti dilihat polanya. Angkanya banyak ya, pasti ya, pasti. Sudah sorry. Siap. Ya, kuncinya jangan dulu panik. Walaupun angkanya wah besar, kayak ingat sederhanakan. Pasti yang bikin soal juga nggak mungkin suruh hitung manual ya. Ini 0,1 kuadratin berapa nanti n dibagi sekian ya. Repot kalau gitu ya. Pasti ada cara yang lebih sederhana. Nah, caranya seperti ini.